Shalom, selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Anda Martina Nanlohe Latuperisa, MSI. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Persekutuan umat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 sebagai nas pembimbing yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian nas pembimbing. Umat yang Tuhan berkati, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Ku bersandar padanya, puji dan syukur ku
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dituliskan dalam surat Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Umat Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai hamba pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Umat yang diberkati, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang dituliskan dalam surat Yakobus pada pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 yang mengatakan, Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mengawalinya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini. Kembali kami boleh menikmati lagi persekutuan indah dengan Tuhan yang masih terus berlangsung dalam ibadah di tengah keluarga kami masing-masing. Tidak mengurangi kerinduan kami dalam bersekutu dengan Tuhan di rumah doa, di tengah keluarga pun juga menjadi bahagian kehidupan yang sama. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, memberkati kami, supaya kami mengerti yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu ini pada saat ini Tuhan, lengkapilah hamba dengan kekuatan ilahi, supaya setiap kebenaran Tuhan tersampaikan dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Mazmur 127 ditulis oleh Raja Salomo, nama yang diberikan Daud ayahnya, dalam 2 Samuel 24b. Arti nama Salomo adalah damai, sentosa. Dan nama lain dari Salomo berdasar 2 Samuel pasal 12 ayat 25, yaitu Yedija. Yedija artinya dikasihi Tuhan. Nama Yedija disampaikan melalui Nabi Nathan. Tapi Daud tidak pernah memanggil Yedija. Yang dipanggil Daud adalah Salomo. Jadi kita lebih kenal Salomo daripada Yedija. Salomo ditunjuk Allah untuk membangun bait Allah. Sebenarnya awal mulanya Daud ayahnya yang mempunyai niat dan sangat merindukan untuk membangun bait Allah. Tapi ternyata Daud tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dalam kitab 1 Tawari pada pasal 28 ayat 2 dan 3
dikatakan sebagai seorang prajurit, Daud telah menumpahkan banyak darah. Itulah sebabnya Allah mengkhususkan Salomo anaknya untuk melanjutkan rencana baik dari Daud ayahnya. Ini sebuah kepercayaan yang juga sekaligus keistimewaan yang Tuhan berikan kepada Salomo. Mendapat kepercayaan ini, tentu Salomo sangat sadar bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Namun Salomo, dia sangat ingat pesan moral ayahnya bahwa dalam segala hal, apapun yang harus dilakukan oleh Salomo dimintakan untuk tetap menyertakan Tuhan di dalamnya. Sebelum Daud meninggal, Daud membekali Salomo anaknya dengan pesan yang isi pesannya adalah mengutamakan Tuhan. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, Daud katakan, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, dan peraturan." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Daud sebagai sosok orang tua, ayah yang hidup dekat dengan Tuhan. Sebelum meninggal, bukan warisan harta benda yang ia tinggalkan, tapi warisan yang mempunyai nilai kekal. Dalam rangka itu, kita melihat dalam bacaan kita pada hari ini, Salomo menyaksikan apa yang ia terima dari Daud ayahnya. Keberhasilan dalam membangun dan mengawal kota itu karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Ini pengakuan Salomo. Kita lihat ayat 1 mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Pada ayat 1a. Tafsiran sederhana, membangun rumah dapat berarti mendirikan rumah, tapi juga berarti memulai dan membangun sebuah keluarga. Selanjutnya dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ayat 1 dan 2. Bapak Ibu kekasih, coba kita perhatikan di ayat 1 dan 2 ini, kita jumpai kata sia-sia secara konsisten itu diulang sampai 3 kali. Itu berarti yang mau ditekankan di sini adalah bahwa semua usaha manusia akan sia-sia, hampa, tidak berguna, mubazir jika itu dilakukan tanpa Tuhan. Baik membangun rumah secara fisik, membangun keluarga, melakukan pekerjaan, apapun bentuk kerja itu, semuanya akan sia-sia kalau Tuhan tidak diikut sertakan. Justru dikatakan yang mencintainya pada waktu tidur sekalipun, ia akan mendapat roti. Hal ini bukan berarti Salomo bermaksud untuk mengatakan bahwa orang yang membangun dan berjaga itu salah. Juga Salomo tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa bekerja keras itu salah. Duduk-duduk saja nanti dapat makan. Bukan itu. Justru Alkitab menyaksikan orang harus bekerja. Seperti pesan Rasul Paulus yang tidak bekerja, tidak makan. Jadi yang menjadi penegasan Salomo di sini adalah semuanya berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang diperoleh, jika tidak dilakukan dengan mengandalkan Tuhan, tidak dilakukan dengan doa dan penuh kesadaran bahwa semuanya berasal dari Tuhan,
ia akan berpikir itu adalah usaha dan kerja kerasnya, karena kemampuannya, dan akhirnya bisa menjadikan dia tinggi hati, sombong, tidak tahu berterima kasih kepada orang lain, dan juga tidak terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Musa pernah menyampaikan pesan penting kepada kehidupan umat pada waktu berjalan bersama di padang gurun. Dalam kitab Ulangan pasal 8, Musa mengatakan bahwa kalau nanti sudah tiba di tanah Kanaan, di sana akan menikmati kehidupan yang berlimpah-limpah dengan susu, madu. Jangan kau katakan itu adalah dalam kekuasaanku. Karena semua yang nanti akan diperoleh itu sudah disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak pantas kalau nanti umat Israel tiba di Kanaan dan menikmati semua kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, mereka katakan bahwa itu adalah karena kekuatan dan karena kebesaran kehidupan mereka. Bukan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Musa mengingatkan umat supaya jangan sekali-kali mereka melupakan Tuhan. Yang sama juga kita temui dalam surat Yakobus pada pasal yang keempat yang dijadikan sebagai amanat atau perintah hidup baru pada hari ini. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup. Yakobus mengkritik seorang yang kaya, yang karena dengan kekayaannya ada sejumlah agenda dan rencana yang sudah dia canangkan. Hari ini atau besok aku akan ke kota Anu, di sana aku akan tinggal dan berdagang dan mendapat untung. Yakobus katakan bukan itu. Yang harus kau katakan adalah kalau Tuhan menghendaki. Karena hidup ini hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kebanggaan kehidupan karena semua yang dia miliki itu adalah sebuah sikap yang sia-sia. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di hari esok. Jadi Yakobus mau menegaskan bahwa jangan lupa sama Tuhan. Dan juga kalau dikatakan semua yang menjadi agenda, semua yang menjadi rencana dalam kehidupan, jikalau Tuhan menghendaki. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kuncinya bukan terletak pada usaha manusia itu sendiri, tapi pada otoritas Tuhan sebagai sumber dan pemberi berkat. Jadi betapa penting hubungan korelasi yang sangat erat antara Tuhan dengan kita selaku manusia. Tuhan adalah sumber segala kehidupan dan kita manusia hanyalah alat atau hanya pekerja saja. Semua yang kita lakukan ketika kita akan memperoleh hasil itu karena Tuhan yang memberkati. Nah, Ibu Bapak, saudaraku jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat 3 sampai 5. Pemazmur memakai konteks pada zaman itu untuk menjelaskan keluarga yang punya anak atau anak-anak laki-laki. Itu pertanda bahwa keluarga itu adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ada pepatah orang Cina ya, banyak anak banyak rezeki. Ya, ternyata pemahaman pada zaman di mana Mazmur ini juga ditulis, ada pemahaman seperti itu. Berkat Tuhan itu dalam wujud anak. Dan di sini ditekankan lagi anak laki-laki. Ayat yang ketiga, sesungguhnya anak laki adalah milik pusaka Tuhan. Nah, Bapak Ibu, zaman itu dalam perspektif mereka, anak laki-laki yang akan meneruskan pekerjaan orang tua, merekalah yang akan membela orang tua ketika ada peperangan atau ada serangan fisik. Jadi mempunyai anak laki-laki adalah mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi masa depan.
Dan pemahaman keluarga yang tidak memiliki anak itu dianggap kutuk. Itu pemahaman kuno saat itu. Tapi dalam perjanjian baru, tidak punya anak bukan tanda kutukan. Sekali lagi, dalam perjanjian baru tidak punya anak bukan tanda kutukan. Keluarga besar bisa juga merupakan kemalangan jika tidak dipelihara dengan baik dan dituntun dalam Kristus. Dan sebaliknya, keluarga yang tidak mempunyai anak bisa menjadi berkat jika hidup dan waktunya ia baktikan kepada pelayanan. Jadi punya anak dan tidak punya anak, semuanya dalam kasih karunia Allah. Ayat yang keempat mengatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Bapak Ibu, pahlawan simbol dari seorang hebat, seorang yang berjasa. Dan seorang pahlawan pasti sudah mempersiapkan anak panah siap untuk diluncurkan. Tidak mungkin seorang masuk dalam medan peperangan menghadapi lawan, tapi dia tidak membawa senjata. Membawa busur yang melengkung tapi tidak punya anak panah adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi seorang pahlawan, dia sudah memastikan bahwa dia memakai anak panah yang sudah disiapkan, siap pakai. Dan musuh tidak dapat mengalahkannya. Pahlawan akan menang karena anak panah siap untuk dibidik dan tepat pada sasaran. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semua itu ia tidak akan mendapat malu. Artinya, anak-anak yang dikaruniakan Tuhan itu tidak akan membuat malu orang tuanya. Ketika orang tua mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Ketika orang tua membekali mereka dengan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang signifikan, dan dalam hal pengenalan dan takut akan Tuhan. Orang tua atau keluarga yang demikian pasti tidak akan dipermalukan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menarik pesan Alkitab ini menjadi pembelajaran bagi kita, baik sebagai pribadi maupun persekutuan, sebagai orang tua, keluarga, maupun warga gereja. Yang pertama kita perlu belajar dari Salomo. Dari pribadi seorang Salomo, ia adalah seorang yang peduli, yang mempersembahkan terbaik untuk Tuhan, yang sungguh dan sangat mengandalkan Tuhan, memiliki sikap kerendahan hati. Salomo mengakui dengan rendah hati bahwa segala sesuatu yang dapat dikerjakan itu hanyalah karena pertolongan Tuhan. Jadi contoh hidup Salomo ini harus juga menjadi hakikat hidup kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan sekali-kali ada seorang pun yang menepuk dada dan katakan, kalau bukan saya, tidak mungkin semuanya itu ada. Kecenderungan kita seringkali suka membanggakan jasa-jasa kita untuk hal-hal yang pernah kita lakukan. Sementara untuk apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita tidak melakukannya seorang diri. Ada juga orang lain yang bersama dengan kita. Tapi kita sering menunjuk pada jasa kita. Harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita bisa menghasilkan karya-karya yang bermakna, kita bersyukur. Bukan kita menunjukkan kehebatan dan pengalaman kita.
Harus kita katakan itu karena Tuhan. Tuhan yang membuat saya mampu. Dan kalau saya hebat itu bukan kehebatan saya. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang hebat. Kita hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alat di dalam tangannya. Sekali lagi kita cuman alat saja. Ini penting, jangan kita lupa. Orang yang mengandalkan diri dapat menjadikan dia untuk memiliki sikap sombong, angkuh, tinggi hati, dan sikap sombong itu tidak disukai Tuhan. Justru orang yang rendah hati itu yang dikehendaki. Siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan hati dia akan ditinggikan, kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, pemazmur mengajak saya, Bapak Ibu dan semua kita dalam jalani kehidupan ini, setiap saat dan waktu kita harus bersyukur. Bersyukur atas pertolongan Tuhan untuk semua yang sudah kita alami, apapun bentuk kehidupan yang kita alami dan kita jalani itu. Memang seringkali kita hanya mengingat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan, tapi kita tidak bersyukur. Yang harus kita lakukan, ingat dan bersyukur. Artinya begini. Ada orang yang bilang atau dia menceritakan seperti ini. Saya ingat kemarin itu saya naik motor, saya hampir ditabrak. Tapi saya cepat banting setir dan saya selamat. Tapi saya cepat banting setir dan saya selamat. Memang ia ada usaha dari yang bersangkutan. Tapi kalau Tuhan tidak terlibat, pasti dia akan mengalami musibah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau seperti itu, ceritanya kemarin saya hampir, tapi tidak terjadi. Itu berarti karena Tuhan yang menolong. Tuhan sudah menolong, saudara. Tuhan juga menolong semua kita sampai pada saat ini. Rasa syukur yang seperti apa yang harus kita wujudkan kepada Tuhan? Banyak hal Tuhan sudah buat untuk kita di hari kemarin, Bapak dan Ibu. Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati. Jangan kita hanya ingat masalah, tapi kita lupa berkat. Di masa pandemi, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seringkali kita membaca medsos, melihat televisi, di mana-mana banyak usaha yang tidak jalan. Ada juga restoran yang dibuka, kemudian ditutup kembali. Banyak pengurangan tenaga kerja, banyak yang dirumahkan. Itu semua dialami di masa pandemi ini. Tapi mari kita ingat, penyertaan Tuhan itu terus berlanjut sampai hari ini. Pada saat kita masih bekerja, dan pada saat kita tidak bekerja karena kondisi ini, bukankah sampai hari ini pun tetap ada penyertaan Tuhan? Jadi jangan membuat kita untuk pesimis dalam menghadapi hidup di masa pandemi ini. Justru dalam keadaan yang dialami seperti inilah, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat dan saya, semua kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi jangan kita batasi berkat itu hanya ketika kita sukses. Ketika kita masih bekerja, ketika kita punya banyak persediaan. Terlalu sempit kita melihat berkat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terlalu sempit kita membatasi cara Tuhan memberkati kita. Buktinya sampai hari ini kita masih hidup, itu berkat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bersyukur dengan kondisi apapun yang sampai hari ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap pada Tuhan, dia tidak khawatir
dalam tahun kering. Rasa syukur kita akan hilang karena kita membatasi berkat Tuhan itu hanya pada melihat hal-hal yang besar, pada apa yang ada di depan mata kita. Kita lupa bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan tetap merasa tenang, merasa sukacita, merasa damai. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi itu berarti dengan kita tetap mengasihi Tuhan, semua yang tidak kita lihat dengan mata, yang tidak kita dengar dengan telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Yang berikut Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dari bacaan ini kita mau belajar untuk melihat bahwa ketika Tuhan mengaruniakan kepada kita anak atau anak-anak, kita harus menyadari bahwa itu bukan karena andil ansih suami istri yang punya keinginan semata. Memang iya, tanpa kita orang tua tidak ada anak-anak kita. Tapi bukan semuanya karena kita. Ada orang yang merindukan anak, Tuhan belum, bahkan tidak memberi. Ada orang yang dikasihi, yang dikasih anak, tapi disia-siakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita ingat seorang perempuan Hana, dia merindukan untuk mendapat anak, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, Tuhan memberikan dia anak. Akhirnya dari pengakuan Hana dia katakan, untuk mendapatkan anak ini aku berdoa. Jadi anak itu ada pada dirinya yang Tuhan hadirkan melalui kandungannya. Itu adalah dalam otoritas Tuhan. Hana memang bergumul, tapi jika Tuhan tidak berkenan tidak mungkin. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau anak itu adalah karena Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas masa depan mereka. Hana, pada waktu dia berdoa, ada janji yang juga dia sampaikan. Dan dia tepati janji kepada Tuhan. Dia katakan, untuk mendapatkan anak ini aku berdoa sekarang, terserahlah. Iya, artinya dia menyerahkan kembali kepada Tuhan yang mempunyai anak itu dan diberikan kepada Hana. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Tuhan mempercayakan kepada kita anak-anak kita, tanggung jawab kita untuk membesarkan, membina. Tapi dalam hal membesarkan dan membina, ibu bapak, saudara dan saya sebagai orang tua perlu dan sangat membutuhkan Tuhan. Dengan menghadirkan Tuhan, kita akan berbahagia melihat masa depan anak-anak kita. Dan sebaliknya, Bapak Ibu kekasih, jangan kita meremehkan mereka yang tidak dikaruniai anak. Karena setiap keluarga sudah ada dalam rancangannya. Berkat Tuhan bukan hanya karena punya anak atau tidak punya anak. Tapi sampai hari ini kita hidup, itu berkat. Sekali lagi di masa pandemi ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Dan kita harus selalu mensyukuri akan hidup kita. Di hari kemarin sampai hari ini, besok dan sampai kapanpun. Itu berkat kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi jangan kita hanya bersyukur dengan hal-hal yang baik menurut kita. Tapi kita harus selalu bersyukur karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita semuanya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Semua orang tentu
mendambakan kehidupan bahagia, aman, dan nyaman. Walaupun bahagia itu relatif bagi setiap orang. Ada orang yang menyatakan saya bahagia kalau saya punya rumah bagus. Kalau saya sudah punya rumah. Dan rumah itu bukan sekedar rumah, tapi rumah yang bagus dan mewah. Itu kerinduan dambaan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Rumah yang menghadirkan kebahagiaan sebenarnya bukan sekedar bangunan fisik, tapi keluarga. Bangunan fisik mungkin indah, tapi belum tentu terbangun dengan baik. Kalau kita jujur, memang ada orang yang mau berhutang ratusan juta untuk bangun rumah indah secara fisik. Berapapun mau dibayar untuk rumah itu bagus dan megah. Tidak salah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, adakah harga yang harus kita bayar juga untuk mempunyai keluarga yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Keluarga bahagia Bapak Ibu kekasih harus kita bayar harga. Artinya harus kita berjuang untuk menanamkan nilai-nilai kekal dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus berjuang supaya keluarga kita hidup di dalam Tuhan. Dan itu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ibu bapak dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, situasi dunia dewasa ini kadang membuat kita merasa tidak aman, tidak nyaman dan tidak bahagia. Siapa yang dapat memberikan kita rasa aman, nyaman dan bahagia? Tidak ada keamanan, kedamaian dan kebahagiaan kita jumpa dari siapapun dan dari apapun, kecuali dari Tuhan saja. Seperti kata pemazmur, jikalau bukan Tuhan. Mazmur 62 juga katakan, hanya dekat dengan Tuhan saja aku tenang. Pemazmur katakan, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Dan kedekatan kehidupan yang sangat dalam dengan Tuhan itulah yang menjadikan pemazmur tenang. Ini harus juga menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mau bahagia, bangun persekutuan dengan Tuhan. Menginginkan masa depan anak-anak bahagia, jangan lupa untuk selalu mendekatkan mereka dengan Tuhan. Seperti kata pujian, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa dalam kehidupan keluarga, bahagialah kita. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan salah satu dari pengakuan gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku anak-anak yang diberkati, jemaat yang Tuhan sayangi, mari semua kita menyatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Kepala Gereja, Tuhan sumber hidup dan kekuatan jiwa kami. Kalau bukan Tuhan yang menghantarkan kami, tidak akan mungkin kami bisa menikmati kehidupan indah di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini. Kalau bukan Tuhan yang memberikan pada kami kemampuan, tidak akan pernah mungkin kami bisa menikmati kehidupan bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Segala sesuatu tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang memberkati kami. Itulah sebabnya sepatutnya kami mempersembahkan rasa terima kasih kami yang sangat dalam kepada Tuhan, yang tetap dengan setia menjaga kehidupan dan keluar masuk kami di hari kemarin, hari ini, yang kami percaya besok dan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, pada saat ini dalam persekutuan dengan umat-Mu yang beribadah di keluarga masing-masing, kami mau membawa doa bagi kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami terus menyerahkan pemerintah kami dalam kerja keras untuk melakukan yang menjadi agenda pemerintah, dalam kerangka menghadirkan kehidupan yang penuh dengan rasa aman, nyaman, damai, sejahtera, sentosa, untuk dialami oleh kehidupan kami selaku anak-anak bangsa ini. Bapa di surga, tapi kami harus mengakui dalam kenyataan kehidupan kami sebagai warga masyarakat, seringkali kami tidak seutuhnya menopang, menunjang semua yang menjadi harapan pemerintah bagi kehidupan kami teristimewa ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang sampai pada hari ini semua kami masih berjuang menghadapinya. Itulah sebabnya ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami hikmat dan kemampuan supaya kami boleh mengerti, memahami, lalu kami dapat memaknai kehidupan yang di dalamnya kami harus juga menunjukkan sikap hidup yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan melakukan apa yang disampaikan kepada kami oleh pemerintah. Mereka adalah hamba Allah yang dipercayakan untuk membina kehidupan kami sebagai warga masyarakat. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan Polri, yang juga punya tugas yang sama dalam kerangka keamanan bangsa ini. Mereka juga kekuatan dan hikmat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Bapa di dalam surga, ketika kami menjalani kehidupan dalam berbagai peristiwa, dengan kenyataan kehidupan yang terus digumuli, teristimewa dengan sakit penyakit, dengan pelaksanaan kehidupan kami yang terkadang tidak seperti yang Tuhan kehendaki, mengakibatkan kami mengalami rupa-rupa peristiwa dalam hidup. Kami mau berdoa Tuhan membimbing kami supaya kami tetap mau memandang kepada Tuhan yang sangat mencintai kami, supaya kami juga memberikan diri kami dituntun oleh Tuhan
melalui setiap orang yang Tuhan percayakan untuk memberikan kepada kami arahan untuk sebuah kebaikan. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa dan mau menyerahkan saudara-saudara kami, para tenaga medis yang sampai hari ini mereka harus bekerja keras berjuang dalam pelayanan kemanusiaan. Berikan mereka tetap semangat, mereka tetap penuh sukacita dan memiliki ketulusan hati untuk mau melayani, walaupun banyak hal juga harus mereka jumpai. Dan bagi kehidupan sesama kami dan saudara-saudara kami yang pada saat ini juga terpapar karena COVID, Bapa di surga, dengan kenyataan yang ada semakin bertambah mereka yang terpapar COVID. Kami berdoa dan minta pertolongan Tuhan akan segala upaya medis yang diberikan, tapi juga semua support pemerintah dalam kerangka memfasilitasi saudara-saudara kami untuk menjalani isolasi secara mandiri baik di rumah dan juga di tempat-tempat yang disediakan. Berikanlah mereka tetap semangat dalam melihat kehidupan ini Bapa. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami, sesama kami yang juga mengalami sakit dengan berbagai macam penderitaan yang dialami, baik yang dalam perawatan rumah sakit maupun juga dalam perawatan rumah. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini pada khususnya, kami berdoa untuk rekan pelayan Ibu Penatua Desi Pelipus dalam proses pemulihan, memberikan kekuatan bagi kehidupan Ibu kekasih kami. Kami juga berdoa untuk Bapak kekasih kami Pak Dolphis, berikan ia kekuatan iman untuk boleh melihat semua kenyataan kehidupan yang ia alami dengan tetap memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ibu Bapak dan saudara-saudara kami lainnya yang terdapat kami sebutkan, yang kami tidak tahu, tapi mereka sekarang dalam pelayanan medis di rumah dan juga mungkin di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus berikan kekuatan iman, tapi juga berikan kekuatan bagi anggota keluarga dalam memberikan perhatian, pendampingan dan pelayanan. Untuk setiap orang tua lansia, Tuhan sayang kehidupan semua mereka. Para ibu janda dan para duda, anak piatu dan yatim piatu. Saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga, dan memberikan mereka penghiburan supaya mereka tetap dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dapat menjalani kehidupan dengan selalu bersyukur, serta percaya bahwa hidup dan keluar masuknya tetap dijaga oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pelayanan gereja Tuhan di dunia ini, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, majelis sinode, jemaat-jemaat yang tersebar, dan kami doakan program-program sinodal yang tengah berlangsung, dan juga program sinodal yang terjabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang berlangsung di setiap jemaat. Terima kasih banyak Bapa di surga, ada sejumlah anak-anak Tuhan yang memberikan diri bagi pekerjaan pelayanan, yang juga memperlengkapi diri dengan pembinaan, supaya kami semakin mampu untuk mengerti dan memaknai panggilan dan pengutusan Tuhan atas kehidupan setiap pribadi yang Tuhan panggil, Tuhan percayakan, dan Tuhan utus. Terima kasih banyak Bapa di surga, semua yang menjalankan kegiatan yang berlangsung dalam Jemaat GPB Immanuel Cimahi, Tuhan Yesus memberkati, yang menjadi agenda majelis jemaat dengan semua unit-unit misioner. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu membuat kami sebagai rekan sekerja yang berjalan bersama, selalu ada dalam kolaborasi untuk mau melakukan tugas mulia yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan pengurus pelayanan kategorial dan juga pembinaan Pelkat dan pengurus pelayanan anak dan persekutuan taruna. Kami berdoa kiranya semua kami diberikan kesiapan secara fisik, mental, dan spiritual, supaya semua kegiatan yang berlangsung yang menjadi agenda ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tanggung jawab semua kami selaku anggota presbiter, kami sebagai seorang diaken, penatua, pendeta, vikaris, para pegawai, Bapa memberkati kami masing-masing dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami juga mengucap syukur
Dan terus mendoakan keluarga jemaat Tuhan yang harus mengalami putusnya hubungan kerja karena kondisi pandemi, dirumahkan, kehilangan pekerjaan. Ada banyak mereka yang mengalami kesulitan, tapi kami selalu mau menyerahkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan juga ingatkan dan pakai kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di surga, semua hal yang menjadi suka duka kehidupan jemaat Tuhan di sini, dan juga semua suka duka kehidupan keluarga-keluarga semua kami, bahkan warga gereja, warga jemaat Tuhan, Engkau berkati. Sukacita karena ulang tahun kelahiran dan perkawinan, sukacita karena dipulihkan dari sakit, sukacita karena mengalami banyak hal di tengah kehidupan dalam berbagai cara yang Tuhan hadirkan. Sukacita karena boleh berjumpa walaupun dalam sapaan. Sukacita karena banyak hal yang tidak dapat kami sebutkan. Dan itu semuanya mengingatkan dan mengajarkan kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan dan meninggalkan setitik kehidupan yang kami jalani. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk semua bentuk pelayanan yang berlangsung pada hari ini. Dalam tanggung jawab sebagai presbiter yang bertugas, juga saudara-saudara kami, tim rekaman. Terima kasih banyak Bapak untuk semua bentuk tanggung jawab yang disambut dengan baik, dilakukan dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa persembahan hidup ini akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, semua yang menjadi gumulan keluarga masing-masing kami, apapun bentuk gumulan kehidupan itu, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, sama seperti firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami. Kami bersyukur bukan saja karena kami memperoleh anak, tapi ketika Tuhan belum mengaruniakan kepada kami anak pun, kami senantiasa bersyukur karena kami tahu bahwa seluruh kehidupan kami ada dalam berkat Tuhan, dengan segala kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Untuk kami memberikan kepada Tuhan adalah sebuah kehidupan yang luar biasa, yang kami percaya itu menjadi satu sukacita kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kelanjutan kehidupan memasuki minggu kerja yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, sekalipun kami tidak mengerti pengalaman apalagi yang nanti menjadi bagian kami. Tapi yang kami imani, ada setia Tuhan yang tidak pernah beranjak dari kehidupan ini. Kami dan semua yang punya kami, yang dekat dan yang jauh, yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, semua kami sama-sama ada dalam berkat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nats Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu 20 September 2020. Ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 20 September 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Randa Martina Lanlohi Latuperisa MSI atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, Bapak Diakon Ronald Yohan E. Mawikere. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 di pemakaman Kristen Kerkop Cimahi. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bidang pembangunan ekonomi gereja, penyampaian persembahan dalam setiap peribadatan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai Minggu jam 9.00 WIB sampai 17.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Informasi ibadah. Rencana ibadah offline, pelaksanaannya masih menunggu informasi lebih lanjut dari majelis jemaat. Saat ini, tim pelaksana satuan tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kota Cimahi dan Majelis Sinode GPIB. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat
yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadatan dan informasi lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ibadah liturgis ini akan berakhir, tapi ibadah aktual terus berlanjut. Mari berdiri. Jalanilah kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Berjalanlah dalam kepastian kuasa firman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.